Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dari kelas 10 MIA 2. Kali ini saya akan membahas ekosistem. Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem sebagai suatu tatanan kesatuan yang secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup dan saling mempengaruhi. Ekosistem sebagai penggabungan dari setiap unit biosistem, melibatkan interaksi timbal balik antara organisme dan lingkungan fisik sehingga aliran energinya menuju pada suatu struktur biotik tertentu dan terjadi siklus materi antara organisme dan anorganisme. Matahari sebagai sumber dari semua energi. Dalam ekosistem, organisme pada komunitas berkembang bersama-sama dengan lingkungan fisik sebagai suatu sistem. Organisme kemudian beradaptasi lagi dengan lingkungan fisik. Sebaliknya, organisme juga memengaruhi lingkungan fisik untuk kelangsungan hidupnya. Komponen penyusun ekosistem. A. Komponen abiotik. Komponen abiotik merupakan sekelompok benda tak hidup baik secara kimia ataupun fisik yang menjadi medium atau substrat atau tempat hidup makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Komponen abiotik dapat berupa senyawa organik, senyawa anorganik, dan faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi organisme. 1. Air. Air merupakan faktor abiotik yang sangat penting untuk menunjang suatu kehidupan. Hampir semua makhluk hidup membutuhkan air. Kurang lebih 80-90% tubuh makhluk hidup tersusun dari air. Zat ini digunakan sebagai pelarut dalam sitoplasma untuk menjaga tekanan osmosis sel dari kekeringan. 2. Udara. Udara adalah komponen abiotik yang menjadi kebutuhan primer dari seluruh organisme yang fungsinya untuk sistem pernapasan. Sedangkan karbon dioksida yaitu hasil dari respirasi makhluk hidup dan dihasilkan oleh manusia dan juga hewan. 3. Cahaya matahari. Cahaya matahari adalah salah satu komponen abiotik yang memiliki peran penting untuk membantu berlangsungnya proses fotosintesis pada tumbuhan. Selain itu, hampir semua makhluk hidup membutuhkan cahaya matahari karena mengandung vitamin yang diperlukan oleh tubuh. 4. Tanah. Keberadaan suatu ekosistem juga dipengaruhi oleh kondisi tanah. Bila bumi hanya berisi batu dan logam, tanpa ada tanah maka tidak akan ada berbagai jenis tumbuhan dan organisme lainnya. Tanah merupakan tempat hidup bagi berbagai jenis organisme, terutama tumbuhan. Adanya tumbuhan akan menjadikan suatu daerah memiliki berbagai organisme pemakan tumbuhan dan organisme lain yang memakan pemakan tumbuhan tersebut. Sebagai perbandingan adalah tanah yang subur dengan tanah yang tandus. Kualitas tanah bisa dilihat dari derajat keasaman atau pH, tekstur atau komposisi partikel tanah, dan kandungan garam mineral atau unsur hara. 5. Letak geografis. Letak geografis merupakan letak atau posisi suatu wilayah tertentu yang dilihat dari kenyataannya bumi. Letak geografis biasanya ditentukan dari beberapa segi seperti segi astronomis, segi geologis, dan segi sosial budaya. 6. Iklim. Iklim adalah sebuah kondisi atau keadaan hawa di wilayah tertentu dalam periode waktu yang lama. Iklim dapat terbentuk sebagai akibat interaksi dari berbagai komponen abiotik lainnya seperti air, udara, suhu, curah hujan, kelembaban, cahaya matahari, dan lain-lain. 7. pH atau derajat keasaman. pH yakini ukuran tingkat asam atau basa pada suatu benda yang dapat diukur dengan menggunakan skala 0-4. Contohnya seperti nilai pH tanah yang sangat cocok untuk ditumbuhi tumbuhan, yaitu dengan nilai pH berkisar antara 5,8 hingga 7,2. Kadar pH yang baik juga dapat dipengaruhi oleh penggunaan pupuk,
curah hujan, aktivitas akar tanaman, dan juga penguraian mineral yang berada di dalam tanah. Selanjutnya, B. Komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Pada pokoknya, makhluk hidup dapat digolongkan berdasarkan jenis-jenis tertentu, misalnya golongan manusia, hewan, dan tumbuhan. 1. Produsen. Produsen merupakan makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri sehingga disebut sebagai autotrof. Contoh produsen adalah ganggang, bakteri, dan tumbuhan hijau yang memanfaatkan sinar matahari atau energi kimia untuk membuat makanan. 2. Konsumen. Konsumen meliputi organisme yang tidak mampu membuat zat makanan sendiri dan untuk memenuhi kebutuhan makanannya bergantung pada organisme lain. Organisme ini disebut juga organisme heterotrof. Komponen yang tergolong heterotrof adalah manusia, hewan, jamur, dan mikrob. Organisme konsumen dibedakan berdasarkan atas jenis makanannya menjadi golongan herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora pemakan segalanya. 3. Pengurai atau dekomposer. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Dari proses penguraian akan dihasilkan zat-zat hara yang dimanfaatkan kembali oleh produsen. Berikutnya adalah satuan makhluk hidup penyusun ekosistem. A. Individu. Individu adalah satuan makhluk hidup yang merupakan struktur terkecil dari tingkatan ekosistem tertentu. Individu juga dapat disebut dengan spesies makhluk hidup tunggal. Contohnya seorang manusia, seekor ayam, dan sebatang pohon. B. Populasi. Populasi berasal dari bahasa Latin populus yang artinya rakyat atau penduduk. Dalam ekosistem, populasi adalah sekelompok atau sejumlah individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Yang dimaksud sejenis adalah memiliki persamaan bentuk, dapat melakukan perkawinan, dan mampu menghasilkan keturunan yang fertil. C. Komunitas. Komunitas dapat diartikan sebagai seluruh populasi yang menempati daerah yang sama. Antar jenis makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya akan terjadi interaksi di daerah tersebut. Kemudian interaksi itu membentuk suatu kumpulan di mana di dalamnya setiap individu menemukan lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. D. Ekosistem. Ekosistem merupakan tatanan secara utuh dari seluruh unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Ekosistem juga dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik yang kompleks antara organisme dengan lingkungannya. E. Bioma. Bioma merupakan sekelompok ekosistem daratan pada sebuah benua yang mempunyai struktur dan ketampakan atau fisiogonomi vegetasi yang sama. F. Biosfer. Biosfer adalah kumpulan dari semua ekosistem yang terdapat di permukaan bumi ini. Ada pula ahli yang menyatakan bahwa biosfer adalah tempat beroperasinya ekosistem. Bagian bumi yang dihuni organisme hanya beberapa meter di bawah permukaan tanah hingga 9.000 meter di atas permukaan bumi, serta beberapa meter di bawah permukaan laut. Interaksi antar komponen biotik yang terjadi dalam ekosistem. Dalam satu ekosistem, setiap komponen biotik memiliki peran tersendiri. Setiap komponen ekosistem saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam interaksi tersebut terdapat hubungan khusus antar dua makhluk hidup yang sering disebut simbiosis. A. Hubungan simbiosis. Hubungan simbiosis yaitu hubungan sangat erat antara dua jenis organisme yang hidup saling berdampingan. Simbiosis yang terjadi antar organisme dibagi menjadi 3 macam, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme,
dan simbiosis parasitisme. B. Hubungan kompetisi. Kompetisi merupakan interaksi antar organisme yang saling bersaing karena memiliki kebutuhan hidup yang sama sedangkan ketersediaan kebutuhan terbatas. Contoh hubungan kompetisi: singa dan harimau. Masing-masing organisme saling berebut mangsa yang sama dalam satu ekosistem yang sama. C. Hubungan predasi. Hubungan predasi yaitu hubungan antara organisme yang memangsa dengan organisme yang dimangsa. Misal hubungan antara harimau dengan rusa. Yang berikutnya adalah pola-pola interaksi dalam ekosistem. Ada beberapa pola dalam ekosistem yaitu arus energi dan daun materi, rantai makanan dan jaring-jaring makanan, piramida ekologi, serta daur biogeokimia. 1. Arus energi dan daun materi. Secara ringkas, adanya arus energi dan daur materi dapat digambarkan dengan bagan berikut. Dua, rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan adalah pengalihan energi dari sumbernya dalam tumbuhan melalui sederetan organisme yang makan dan dimakan. Dalam rantai makanan, organisme autotrof atau sebagai mata rantai satu dimakan oleh herbivora yang merupakan konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 kemudian akan dimakan oleh karnivora yang merupakan konsumen tingkat 2. Selanjutnya, konsumen tingkat 2 dimakan oleh konsumen tingkat 3. Demikian seterusnya sampai akhir. Cermatilah gambar di samping. Tiga, piramida ekologi. Piramida ekologi menggambarkan interaksi makan-memakan antar organisme dalam suatu ekosistem. Gambaran susunan antar trofik dapat disusun berdasarkan kepadatan populasi berat kering serta kemampuannya menyimpan energi, yang disebut sebagai piramida ekologi. Piramida ekologi adalah piramida abstrak yang menggambarkan hubungan struktur dan fungsi trofik komponen-komponen biotik dalam ekosistem. Perhatikanlah gambar piramida ekologi di bawah ini. Ada 3 jenis piramida ekologi, yaitu piramida jumlah, piramida biomasa, dan piramida energi. A. Piramida jumlah. Piramida jumlah menunjukkan jumlah organisme dalam suatu daerah atau areal tertentu yang dikelompokkan dan dihitung berdasarkan taraf trofik. Piramida jumlah umumnya berbentuk menyempit ke atas, tetapi dapat terjadi piramida terbalik, yaitu dasar piramida lebih kecil daripada tingkat di atasnya. Contoh piramida jumlah seperti di gambar. B. Piramida biomasa. Biomasa adalah total massa kering dari suatu spesies hewan atau tumbuhan yang ada di rantai makanan atau jaring-jaring makanan. Massa kering artinya total massa spesies tersebut tanpa memperhitungkan massa air. Misalnya produsen adalah dalam suatu ekosistem adalah rumput. Massa kering semua rumput dalam ekosistem tersebut dihitung dan digambarkan dalam bentuk batang atau balok. Perhatikan gambar piramida biomasa di bawah ini. C. Piramida energi. Piramida energi adalah model yang menunjukkan aliran energi dari satu tingkat trofik atau tingkat makanan ke tingkat berikutnya dalam suatu ekosistem. Modelnya adalah diagram yang membandingkan energi yang digunakan organisme pada setiap tingkat trofik. Perhatikan gambar piramida energi di bawah ini. Keempat, daur biogeokimia. Daur biogeokimia atau daur organik anorganik adalah siklus unsur atau senyawa kimia yang berasal dari komponen abiotik menuju ke komponen biotik.
dan kembali lagi ke komponen abiotik. Medium penyaluran terdiri dari organisme yang dibantu oleh reaksi-reaksi kimia dalam lingkungan abiotik. Daur biogeokimia meliputi daur air, daur karbon, daur nitrogen, daur fosfor, dan daur sulfur. A. Daur air. Air dari area atau wilayah berbeda akan menguap, mendingin, mengembun, dan jatuh kembali ke bumi sebagai hujan. Siklus biogeokimia ini bertanggung jawab untuk menjaga kondisi cuaca. Air dalam berbagai bentuknya berinteraksi dengan lingkungan dan mengubah suhu dan tekanan atmosfer. 1. Evaporasi atau transpirasi. Evaporasi proses di mana air yang ada di laut, rawa, sungai, dan lainnya menguap karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Dalam hal ini, air diubah menjadi uap air atau gas, sehingga bisa naik ke atmosfer. 2. Infiltrasi atau perkolasi. Infiltrasi merupakan proses air yang masuk dalam tanah. Meski terkesan sederhana, proses ini dapat membantu pencegahan banjir hingga erosi tanah dengan cara menyerap air yang ada di atas permukaan tanah. 3. Air permukaan. Air permukaan merupakan air yang terkumpul di atas tanah atau di mata air, sungai, danau, lahan basah, atau laut. Air permukaan berhubungan dengan air bawah tanah atau awan. B. Daur karboni. Siklus karbon atau daur karbon merupakan salah satu siklus yang ada sejak jutaan tahun yang lalu. Daur karbon adalah siklus biogeokimia di mana karbon dipertukaran antara biosfer, geosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Biosfer, atmosfer, lautan, dan sedimen menjadi tempat penyimpanan atau reservoir. Silakan perhatikan siklus daur karbon. B. Daur nitrogen. Daur nitrogen merupakan salah satu bentuk daur biogeokimia atau siklus senyawa kimia yang berpindah melalui organisme sebagai perantara dan kembali lagi ke lingkungan fisik. Proses daur nitrogen tahap ini terjadi ketika nitrogen yang ada di dalam bahan organik dilepaskan tanaman atau hewan yang telah mati. Nantinya bakteri atau jamur pengurai akan mengubah senyawa nitrogen bebas di dalam tanah menjadi amonium yang kemudian menghasilkan amonia untuk berbagai proses biologis lainnya. Cermati gambar daur nitrogen di bawah ini. D. Daur fosfor. Daur fosfor adalah siklus biogeokimia yang menggambarkan transformasi dan translokasi fosfor dalam tanah, air, dan bahan organik hidup dan mati. Penambahan fosfor pada tanah terjadi karena penambahan pupuk anorganik dan organik atau pupuk kandang, serta degradasi dan dekomposisi bahan organik atau tumbuhan dan hewan. Perhatikanlah gambar daur fosfor di bawah ini. E. Daur sulfur. Daur belerang atau daur sulfur adalah salah satu bentuk daur biogeokimia. Pengertian dan definisi lain dari daur belerang atau sulfur yaitu perubahan sulfur dari hidrogen sulfida menjadi sulfur dioksida, lalu menjadi sulfat, dan kembali menjadi hidrogen sulfida lagi. Sulfur di alam ditemukan dalam berbagai bentuk. Perhatikan gambar daur sulfur di bawah ini. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.